Itu pasti diobatkan oleh firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin, amin, dan amin. Ya, persilakan duduk, saudaraku. Haleluya bagi kita semua. Selamat kemenangan iman. Ya, apa kabarnya semua? Ya, kita bersyukur buat Yesus yang baik, yang selalu memimpin dan menyertai setiap hari-hari kehidupan kita. Yang percaya Dia selalunya, ya, keberhasilan digandakan, kemajuan digandakan, peningkatan digandakan, umur kita juga bisa digandakan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada orang umurnya bisa 100 tahun. Ya, saya mengingat saudaraku, ibu daripada Ibu Pandiangan, kalau tidak salah sampai 100 tahun. Ya, lebih kurang. Ya, umurnya dikasih Tuhan. Apa rahasianya? Ya, saya dengarkan kesaksian mereka. Jam 3 pagi dia udah bangun. Ngapain dia jam 3 pagi bangun? Bukan untuk bersungut-sungut atau marah-marah, ya. Dia jam 3 pagi bangun lalu berdoa. Ya. Dulunya mereka bukan Pentakosta, gereja Protestan, tapi karena banyak masalahnya, ya, datang kepada Tuhan. Ya, walaupun karena banyak masalah, ya, Tuhan itu kan setia, diterima juga. Yang mengerti katakan amin. Ya, banyak yang membuat susah hatinya, anak-anaknya, ya, saudara berontak, anak-anaknya jahat, ya. Tapi itulah yang membuat orang tua itu datang. Karena persoalan itu dengan Tuhan, kalau tidak nanti nggak ada kuasanya, nggak ada kemampuan dia untuk menghadapi semua masalah dalam kehidupan ini. Kalau tidak bisa dia bunuh diri. Nah, ya, haleluya. Nah, jadi kalau kita mau 100 tahun, biarlah kita sukacita, ya, bahkan rindu selalu untuk bersekutu, untuk mencari wajah Tuhan. Ya, yang percaya katakan amin. Jangan malas berdoa. Ya, haleluya. Jangan berat berdoa. Ya, bahkan biarlah itu menjadi kesukaan kita. Ya, ada hubungannya dengan firman Tuhan. Ya, bahkan minggu lalu, bahkan hari ini. Ya, haleluya. Karena firman Tuhan berkata, berjalanlah 2 mil. Ya, saudara, Tuhan mau selalu dalam kehidupan ini, saudara. Memang nggak salah lah. Ya, kita sering bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Memang haruslah itu, pantaslah itu, mengingat kebaikan Tuhan. Tapi kita juga harus bisa berpikir, apa yang bisa kubuat untuk Tuhan, apa yang bisa kulakukan untuk Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Ya, hari ini saudara kita belajar tentang berkat bergandaan dari 5 roti 2 ikan. Ya, maka saudaraku diberikan makan 5.000 orang. Ya, bahkan lebih ada sisanya. Ya, makanya janji Tuhan adalah berkat yang berkelimpah. Berkat yang berkelimpah. Berkat berkelimpah. Itu harus saudaraku kuat di dalam hati kita. Ya, firman Tuhan berkata, saudaraku, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu satu pemberian yang berlimpah, tumpah keluar. Ya, itulah artinya berkelebihan, itulah artinya saudaraku berkelimpahan. Ya, dicurahkan ke dalam ribaan kita. Tapi kenapa bisa terjadi berkat pergandaan? Karena ada yang dipersembahkan kepada Tuhan, karena ada yang diserahkan kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, memang Tuhan bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau saudara nggak punya pekerjaan, bisa berdoa lalu Tuhan kasih pekerjaan. Tapi di dalam kita punya pekerjaan, bisa berkat kita, saudaraku, lebih daripada gaji kita. Ya, bisa saudaraku sumber yang lain dibuka Tuhan. Itulah dia pergandaan berkat, saudaraku. Kalau kita, saudaraku, berani menyerahkan hidup kita, berani menyerahkan sesuatu, ya, pemberian kita, persembahan kita kepada Tuhan, yang mengerti katakan amin. Ya, seperti hari ini kita belajar 5 roti dan 2 ikan. Ya, karena ketika banyak orang saudaraku mengikut Yesus, lalu Yesus saudaraku sangat kasihan kepada mereka. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya,
berikan mereka makan. Ya, haleluya. Firman Tuhan berkata kalau kita memberikan orang makan itu sama artinya dengan menjamu malaikat. Ya, malaikat di surga. Ya, itu satu berkah yang luar biasa bagi kita. Ya, tapi dari cerita itu juga rupanya Tuhan juga memperhatikan sampai kepada makanan kita. Tuhan juga memperhatikan sampai kepada perut kita ini. Ya, yang sukacita katakan amin. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan kita saudaraku jatuh miskin di dunia ini. Tuhan tidak membiarkan kita sampai bangkrut saudaraku. Kenapa? Karena jikalau kita mengikut Tuhan, semua berkata saya mengikut Tuhan. Kepada siapakah hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan? Ketika dia melihat orang banyak itu yang mengikuti dia. Ya, haleluya. Lalu dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas. Jadi kalau kita mengikut Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan, maka hati Tuhan juga tertuju kepada kita. Kalau saudara muda, hati Tuhan tertuju kepada saudara dan Tuhan mempersiapkan jodoh yang sepadan kepada saudara. Yang mengerti katakan amin. Maka tidak perlu khawatir. Ya, haleluya. Kalau perut kita boleh diperhatikan, apalagi pasangan hidup kita. Tapi banyak orang terlalu takut, banyak orang terlalu khawatir saudaraku, dan dia tidak mau dekat dengan Tuhan. Seolah-olah memberikan waktunya kepada Tuhan itu hanya buang-buang waktu. No, tidak saudara. Lebih bergiat melayani Tuhan, walaupun masih muda, walaupun masih pemuda-pemudi. Itu bukan menghabiskan waktumu saudaraku, tetapi waktu bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan adalah waktu yang sangat berkualitas, yang sangat luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Yang takut. Ya, di sini anak-anak kita, ya banyak yang pemuda-pemudi. Bagaimana sudah dikasih Tuhan yang terbaik? Ya, haleluya. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Hiduplah bersama-sama dengan Tuhan. Ya, amin. Haleluya. Saudara. Jadi ini adalah jiwa-jiwa baru saudara. Tapi Tuhan perhatikan. Ya, saudara, sebenarnya Yesus itu mau istirahat dengan dia, udah capek melayani. Tapi begitu dia keluar dari perahu, begitu dia mendarat saudara, aduh, rupanya dia dikejar orang. Ini juga poinnya saudara, kejarlah firman Tuhan, maka Tuhan memberikan berkat yang berganda kepada kita. Kejarlah pengajaran, kejarlah pengajaran firman Tuhan saudaraku. Jangan biarkan hidupmu berlalu setiap hari tanpa engkau menerima firman manna dari surga. Ya, seperti bangsa Israel menerima manna itu melambangkan firman Tuhan, makanan rohani bagi kita. Kalau jasmani kita pun harus kita kasih makan, maka rohani kita juga, roh kita juga harus kita berikan makan. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita rajin menerima firman setiap hari, maka tidak akan ada keluhan-keluhan dari mulut kita ini. Tidak ada sumut-sumut dalam hidup kita ini, saudaraku. Tetapi terbiasa kita, saudaraku, bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, dalam segala apapun situasi, apapun dalam hidup kita. Kita bisa bersyukur. Kenapa? Karena di hati kita melimpah firman Tuhan melimpah, manna dari surga. Ya, itu yang membawa berkat bergandahan dalam hidup. Jadi bukan hanya setiap hari Minggu begini kita menerima makan rohani. Setiap hari juga, katakan setiap hari. Setiap hari juga engkau harus menerima makan. Sama seperti tubuh kita ini, kalau nggak makan apa yang terjadi kecuali puasa ya, maka akan lemah saudara. Coba saudara bekerja keras memanen sawit nggak makan, bisa kepar. Ditandu dari ladang, dari apa? Ya.
secara rohani juga kita supaya bagaimana supaya kita kuat menghadapi tantangan zaman ini. Ya, adakah tantangan zaman ini? Ada. Adakah tipu daya daripada dunia ini? Ada. Tujuannya apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Yohanes 10. Berseret kita kalau bisa. Jangan di jalan Tuhan ini. Alah, capek kali Tuhan. Gak enak di situ. Diejek-ejek kau. Itu kehidupan yang gak populer. Ya, memang gak populer mengikut Tuhan. Yesus itu gak populer waktu zaman. Ya, salibkan dia. Dikucilkan dia. Apa itu pengajaran sesat? Nggak populer. Ya. Kenapa? Karena dia mengajarkan jalan yang sempit. Sempitlah jalan kepada kehidupan. Tapi lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan. Nggak perlu sangkal diri. Jadi nggak populer, nggak sukai orang. Disuruh bertobat, nggak enak lah. Nggak bisa pulang merokok, nggak bisa pulang minum tua lagi, nggak bisa mencuri, nggak bisa hura-hura. Ya, sudah nggak populer. Tapi justru itulah yang membawa kita kepada kehidupan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ya, bahkan jelas Alkitab mengatakan, ya penderitaan yang kamu alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima, yang akan diberikan kepada kita. Yang sukacita katakan haleluya. Itu yang membuat kita kuat. Amin. Ketika kita memutuskan untuk mengikuti seperti gempar, ya kan? Kalau kita gempar, nggak apa-apa lah gempar lah di situ. Gempar lah yang gempar, ya kan? Tapi kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu apa yang kita perbuat, kita tahu dari mana kita datang saat ini dan kemana kita pergi. Ya, bersyukurlah kita dunia ini sedang digoncang seperti saat ini, tapi kita udah buru-buru kita masuk di dalam Tuhan ini. Udah di jalan Tuhan kita bersyukur ada semua yang ada dalam dunia ini. Bisa kita baca ayat-ayatnya, memang itu harus terjadi. Kegelapan akan menutupi bumi. Memang harus bangkrut dunia ini. Ya, tapi gereja Tuhan akan diberkati. Karena dunia ini harus bangkrut dan gereja diberkati. Di saat itulah gereja menjadi terang bagi dunia ini yang mengerti katakan amin. Akan banyak mungkin bangsa yang mengumumkan bahwa dia bangkrut. Hutangnya terlalu banyak dan tidak mampu melunasi dan sudah jatuh tempo. Nah, itu membuat dia bangkrut. Ya, saudara. Ya, haleluya. Daya belinya yang kurang. Kalau kita bawa sawit kita ke pabrik, dia bilang masih penuh tangki kami, Bang. Nah, kenapa? Karena kemarin dilarang ekspor ke luar negeri. Sekarang ini udah dibuka, tapi dikasih pajak. Pajaknya dibebankan kepada pengusaha. Ya nggak mau lagi. Ya syukurlah, saya baca kemarin Menteri Keuangan mencabut memberikan pajak, ya, supaya keluar dulu semua CPO itu. Tangkinya penuh. Maka pabrik berkata, kalau kau mau harga sekian, aku beli. Iyalah, dibeli banyak-banyak, mau kemana? Daya beli yang kurang, itulah namanya resesi, itu namanya inflasi. Ya, haleluya, haleluya. Tapi kalau kita berdoa, bisa kita keluar dari kesusahan dunia ini. Kesusahan dunia ini tidak menimpa engkau, kata Tuhan. Kalau kita maju 102 mil, kalau kita mau melangkah 2 mil, ya, makanya Roma 12 berkata jangan sama seperti di dunia. Kalau mereka suatu tidak suka firman, maka engkau, anak-anak Tuhan, saya dan saudara, harus suka kepada firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hanya itu membuat kita terluput dari kesusahan dunia. Jangan sama dengan dunia, kata firman Tuhan. Maka engkau baca Alkitab mulai setiap hari. Bukan karena takut sama gembala sidang, bukan karena takut sama pemimpin KKS, tapi takutlah akan Tuhan. Amin. Takutlah akan Tuhan.
Memang tidak langsung tiba-tiba datang berkat dari satu guni. Ya. Mungkin masalahnya pun kan, udah gue baca firman, makin bening kepala, makin banyak persoalan. Apa baca aja itu. Itulah namanya berjalan dua meter. Ya. Kadang-kadang itu tipu daya setan sama kita. Udah berdua kita bukannya langsung. Memang bisa tiba-tiba. Ya. Seperti membelikan tangan ini bisa Tuhan bekerja. Seperti pada bangsa Israel. Hitungan jam, hitungan dalam tempo 1 malam, mereka jadi jutawan. Enggak apa-apa, bisa. Ya. Tapi Tuhan itu bekerja bukan dengan hanya satu cara. Bermacam-macam cara. Karena dia Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib, saudaraku. Ya, karena dia melakukan itu dengan satu tujuan. Ada tujuannya. Kenapa doamu belum dijawab Tuhan? Ada tujuannya. Kenapa persoalanmu belum ada sulit? Ada tujuan Tuhan di situ. Yang mengerti katakan amin. Seperti Naaman. Kenapa tidak Elia berdua lalu tumpang tangan? Sembuh. Bisa kan? Bisa. Ya. Bahkan Elia nggak menjumpai Naaman. Hambanya. Ya, siapa namanya? Si Gehazi. Gehazi yang disuruh. Bilang aja sama dia, benamkan dirinya 7 kali di Sungai Jordan. Marah dia, karena dia seorang panglima. Ya, tapi Tuhan suruh begitu lewat ini ada tujuannya. Di mana suatu Tuhan mau melihat sampai di mana kerendahan hati daripada suatu sidang aman. Yang mengerti katakan amin. Ada kadang-kala dalam hidup kita ini Tuhan tidak melihat kepada persoalan kita. Tuhan tidak melihat kepada penyakit kita. Tuhan tidak melihat kepada kekurangan kita, keuangan kita. Tetapi Dia melihat kepada hati kita yang masih keras, hati kita yang masih sombong. Ya. Haleluya. Dan Dia mau kita merendahkan hati kita. Dan Dia mau kita melembutkan hati kita. Ya. Dan Dia mau kita mengenakan hati sebagai seorang hamba yang masih sukacita, katakan amin. Itu yang Tuhan buat bagi si Naaman. Ya, bahkan hamba Tuhan nggak menjumpai dia. Bahkan dia nggak ditemui. Padahal Naaman itu rindu seratus seperti biasa. SOP-nya, hamba Tuhan itu meletakkan tangan. Ya. Lalu memerintahkan supaya kesembuhan mengalir. Rupanya dengan cara yang lain Tuhan bekerja bagi dia. Ya, berbagai cara Tuhan untuk menjawab doa kita. Bukan menurut cara kita, bukan menurut keinginan kita, tapi menurut keinginan Tuhan dan cara Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, pikiranmu bukan pikiranku, jalanku bukan jalanku. Kita harus bisa menerima itu. Ya. Haleluya. Tapi yang pasti, janji berkat itu selalu ada bagi kita. Ya. Gak usah kita takut, saudara. Ya. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan. Percayakah saudara? Haleluya. Jadi hari ini kita belajar berkat pergandaan. Ya. Seorang anak kecil dipakai Tuhan. Karena dia yang punya 5 roti. Di bawah kontoknya ada KKR, pembicaranya Yesus Kristus Tuhan yang telah lahir di Bethlehem. Dan dia rindu, siapa tahu saya lapar. Di bawahnya kontoknya 5 roti dan 2 ikan. Ya. 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak, berarti lebih daripada 10.000 orang. 10.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 keranjang. Ya. Berkat pergandaan, karena yang 5 itu sedikit itu bisa memberkati banyak orang, tapi karena yang sedikit itu diserahkan kepada Tuhan yang percaya, katakan amin. Walaupun pengetahuanmu tidak banyak, pengetahuan firmanmu tidak banyak, tapi ketika engkau diminta untuk menyampaikan firman atau jadi pemimpin KKS, yang sedikit tadi
engkau rela serahkan, maka Tuhan semakin ganda-gandakan pengetahuanmu, ganda-gandakan pengertianmu. Yang percaya katakan amin. Pengetahuan musikmu seperti Mukus Prakal ini, si Samudaya, tapi diserahkan. Ya. Maka Tuhan bisa buka jalan. Kita bisa datangkan mengajar mereka dari siang tadi. Ya, kalau perlu bisa lagi diperdalam. Tapi karena dimulai tadi mau dulu, serahkan dulu. Maka yang sedikit itu Tuhan gandakan, yang sedikit itu suraku Tuhan buat menjadi banyak. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya rumahmu sesederhana apapun, kalau memang diminta oleh gembalaku, biarlah di situ ya, jadi KKS, persembahkanlah dengan sukacita. Maka Tuhan bisa buat perubahan. Amin. Seperti perahu Petrus, lagi krisis, lagi bangkrut dia, lagi gagal. Ya. Banyak orang gagal tapi nggak mau datang sama Tuhan. Banyak orang bangkrut tidak mau datang sama, justru karena bangkrut dia, ya, makin pelarian, minum, segala macam. Ya, saudara, Tuhan berkata, marilah datang kepada. Amin. Maka akan kuberikan kelegaan. Tuhan bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Seperti saya bilang tadi, dari yang tidak ada pekerjaan bisa dikasih. Tapi saudara, itu berkat kita bisa digandakan. Ada namanya berkat pergandaan. Berkat pergandaan itu selalu terjadi karena ada yang dipersembahkan kepada Tuhan. Yang percaya katakan berganda dia. Berganda dia, berkatnya kau terima. Seperti jal dari Sarfat itu, sedikit ya, tepung. Kami olah, kami makan, lalu kami bisa mati karena tidak ada lagi persediaan. Oh, jangan takut, kau tidak mati. Ya, terpelihara hidupnya. Tepung itu tidak habis-habisnya kata firman Tuhan, dan minyak itu tidak habis-habis sampai Tuhan memberikan hujan di Israel. Tapi kenapa? Karena ada yang diserahkan, ada yang dipersembahkan kepada Tuhan lewat hambanya, lewat Nabi Elia yang mengerti katakan amin. Ya, mendung-mendung apa namanya cuaca, lelah udahlah mendungnya. Jangan saudara, terus. Ya, ada anak kecil, anak yang sedang bawa semua. Ya, supaya mereka juga ikut memuji menyembah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ada yang dipersembahkan. Ya, sekarang keretamu kulu-kulu, bawa aja. Mau mogok, mau apa, mau merempet, mau apa di jalan. Itu persoalan kedua. Yang penting sepeda motormu juga ikut beribadah, amin. Sehingga dia juga menjadi anak Tuhan. Ya, berganda, pasti berganda, tidak selamanya begitu. Ya, haleluya, berganda. Mari kita baca Markus 6. Ayat 36 sampai 40. 36, 34 sampai 44. Dari Markus 6. Markus 6 ayat 34 sampai 44. Kita baca sama-sama. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya,
kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memberikannya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang. Haleluya. Mereka makan sampai kenyang. Ya. Haleluya. Sampai kenyang. Dan sisa lagi 12 bakul 12 keranjang. Kenapa terjadi mukjizat yang besar, yang luar biasa? Ya, dari yang kecil, dari yang sedikit. Tapi Yesus sanggup menggandakannya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mungkin kita dulunya bukanlah siapa-siapa, tapi karena hidup ini kita persembahkan kepada Tuhan dengan segala tantangan, dengan segala kesulitan. Tapi kita boleh menetapkan hati sekali mengikut Tuhan. Aku tetap mengikut Tuhan. Maka kau menerima berkat yang berganda-ganda. Ya, bukan diejek, digertak langsung mundur. Enggak jadi, saudara. Ya. Jadi apakah ada tantangan? Ada. Ya. Tapi saudara, kita yang menetapkan hati untuk mengikut Tuhan, maka saudaraku, kabar baiknya adalah Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tidak biarkan. Tidak dibiarkan kelaparan. Ya, tidak dibiarkan terlunta-lunta. Ya, tidak jadi pengembara di dunia ini. Ya. Bahkan Tuhan mau justru lewat berkat yang kau terima, engkau pakai menjadi satu kesaksian bagi orang lain. Yang percaya katakan amin. Loh, ini dulu kan sakit, kenapa sembuh? Kenapa bisa bersaksi? Ada jalan. Saya banyak lagi tanya orang. Ya. Tanya. Bahkan dari Makassar kemarin, saya doakan lewat telepon. Ya, takut kali dia. Bapak itu pendeta, ya, Bapak Sidaga di Makassar. Gak usah takut lah Pak, saya bilang. Karena dia mengalami gejala persis seperti yang saya alami. Ya, dadanya sesak. Ya, irama jantungnya tidak teratur. Udah malam itu Pak, dia bilang. Loh, jadi begitu Pak ya? Ya, bayangkan, dia sebenarnya lebih senior lah ya. Karena waktu di Medan dia jadi koordinator GKI cabang. Jadi kami ini harus selalu melapor kepada Bapak ini. Ya, sedang. Tapi di dekatnya dulu saya pernah sakit. Lalu ketika dia malam sekali di telepon. Kalau begitu Pak Tambunan, doakanlah dulu saya. Agak segan juga saya mendoakan saudara lebih tua, lebih senior, ya, lebih luar biasa. Kalau bisa dibilang dulu tangan kanan Bapak Muti, terjemah. Dia sarjana bahasa Inggris saudara dari HIKIM. Kalau ada tamu dia terjemahkan. Dosen lagi dia di sekolah kita Prema. Ya, tapi mau tidak mau, ya saya harus mendoakan dia. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bisa Tuhan pakai kita menjadi satu kesaksian. Ya. Lewat apa yang kita terima, lewat apa yang kita alami saudaraku. Makanya beranilah, saksikanlah kepada seluruh dunia. Yang percaya katakan amin.
Kalau engkau dulunya adalah orang miskin, tetapi sekarang kau diberkati luar biasa, mulailah saksikan, walaupun mungkin kekayaan yang kau terima belumlah sehebat orang lain, belumlah sebesar orang lain, tapi engkau rasakan yang ada padamu saat ini adalah karena sumbernya adalah daripada Tuhan. Maka engkau mulai bersaksi, saudaraku, untuk memberikan kesaksian, memberkati orang lain, yang memberitakan kepada orang lain yang mengerti. Katakan amin. Anak-anakmu mulai berubah, saksikan. Ya, saksikan supaya Tuhan semakin memperteguh. Ya, supaya Tuhan makin memperkokoh. Bahkan supaya Tuhan makin menggandakannya lagi di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Jangan engkau diam-diamkan seperti 5 talenta, 3 talenta, 1 talenta. Jangan menganggap itu tidak penting, saudara. Itu penting. Karena banyak orang di luar sana mungkin sedang bingung dia, khawatir, takut dia akan apa yang sedang terjadi yang dia alami. Ya, kemarin juga dari Simalungun, ya, warga Sibarani Bapak itu, ya, saya juga doakan saudara, karena dia dilarikan ke rumah sakit, dilarikan ke Siantar, dilarikan ke Medan, dan divonis harus dipasang ring. Ya, pembekalan jantung. Ya, teleponnya juga saya. Gak usah takut Pak, saya bilang Tuhan yang memegang jantung kita. Ya, karena kalau ya barang-barang dunia ini kan ada baterainya, handphone ada baterainya. Kalau dia udah mau redup, dia dicas lagi. Tapi jantung kita berdetak terus, gak ada baterainya. Lalu dari mana baterainya? Ya, saudara, Tuhan yang membuat itu berdetak terus. Kalau di-stopkannya, yang mati kita. Jadi itu baterainya dari Tuhan. Ya, makanya saudara, supaya tetap hidup, banyaklah memuji menyembah Tuhan. Nah, karena di dalam pujian penyembah ada kuasa. Saudara, ya bersyukur aja, nyanyi saudara, nyanyi. Ya, kasih Tuhan. Ya, saudara rasakan iramanya gak bagus, berdebar-debar, dia langsung ambil gitar, sembah Tuhan. Ya, atau buka handphone, pasang lagu rohani, hilang itu nanti. Ya, tapi kita nikmati dia yang apa tadi, lalu kita redupkan, makin ditekan kita. Tapi kalau kita buat memuji menyembah Tuhan, kita sembah Tuhan, ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Tuhan hadir dalam pujian penyembahan anak-anaknya, kata firman Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Ya, datang juga dari Saran Padang, Pak Jonathan Ginting. Ya, kami puji Tuhan lah. Ya, semua ini udah sehat sekarang ya. Yang sukacita katakan amin. Sehat walafiat, tetap melayani Tuhan. Ya, saudara. Tapi dasarnya adalah karena kita percaya kepada firman. Itu dulu saudara, kita nomor 1. Kalau selain ada kita konsumsi, itu tambahan aja saudara. Tapi dasarnya adalah, ya, karena kehidupan ini, sumber kehidupan kita adalah Tuhan. Dan Tuhan berkata Yohanes 10:10, Aku datang supaya domba-dombaku mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, Tuhan tidak mau membiarkan kita lemah lunglai, loyo, no. Tapi bangkitkan semangat. Kata Tuhan kepada Lut 38 tahun, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Gak usah banyak komentar lagi saudaraku. Ya udah, patuhi firman Tuhan, turuti firman, lakukan aja apa yang dikatakan firman. Ya, gak usah lagi memberikan alasan-alasan saudara. Itu gak penting bagi Tuhan. Ya, Tuhan tidak menggubris alasan dia. Siapa itu orangnya? Biar ku disiplin. No.
Ya, Tuhan diam terhadap semua keluhannya. Dan Tuhan tetap fokus, angkat tilammu. Kalau kau mau sembuh, angkat tilammu dan berjalan. Saudara mulai bertindak sesuai dengan firman. Amin. Kalau pun kurang berkat, bertindaklah seolah-olah saudara sudah diberkati dan tidak perlu mengeluh kesana kemari. Yang suka cita katakan amin. Dan mulai berkatakan, aku diberkati, aku percaya, aku diberkati. Ya, aku percaya aku berhasil. Sama seperti kepada keselamatan kita itu, kita syukur, terima kasih Tuhan, kau telah selamatkan aku, jiwa. Demikian juga kepada janji Tuhan yang lain. Dimulai daripada kita perkatakan, ya. Sedang, karena hidup dan mati dikuasai lidah, kata siapa suka menggambarkan yang akan menerima buahnya. Kenapa kita bisa sembuh? Karena kita perkatakan janji Tuhan tentang kesembuhan. Bahkan kita tuliskan, itu masih ada di kamar saya tulis ayat kesembuhan. Dan memang berjuang dengan iman. Ya, lawanlah dia, kata firman Tuhan, dengan iman yang teguh. Seperti Yesus melawan setan, pencobaan dengan memakai firman. Demikian juga kita melawan penyakit, demikian juga kita melawan kesusahan, melawan kemiskinan, melawan ketakutan kita. Dan kita berkata, Tuhan tidak memberikan kepadaku roh ketakutan, tapi Dia memberikan aku roh keberanian. Ya, untuk membangkitkan kasih dan keperkasaan. Ya, haleluya. Saudara harus berdiri kokoh di atas firman Tuhan, baru saudara bisa menang. Kata setan tidak mengendaki kita berhasil. Ya, saudara. Tapi kita akui, seperti Joshua dan Kaleb, kita akan masuk, kita akan kalahkan mereka, dan kita akan mewarisi tanah Kanaan, karena itu sudah disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Udah disediakan. Ya. Jadi biasakan berani hatimu, hidupmu. Gak usah lagi lah pikirkan untuk menyerahkan kepada. Udah sama Tuhan aja lah. Kita serahkan semua, yang mengerti katakan amin. Haleluya. Apalagi kalau kita melihat dunia ini udah makin kacau, aduh ngapain lagi? Ya. Bahkan pengetahuan walaupun semakin hebat, ya. Makanya itu membuat kita makin teguh. Rupanya walau sehebat apapun pengetahuan manusia ini, dia tidak akan mampu untuk mencapai kepada Tuhan dengan pengetahuannya. Tidak akan mengerti Tuhan. Ya. Manusia dengan pengetahuannya tidak akan bisa mencapai surga. Dia hanya bisa sampai ke bulan karena kepintarannya. Ke planet Mars, bisa pesawat antariksa, bisa karena pengetahuannya sanggup dia. Bisa mengorbit di sana, bisa lagi pulang dengan selamat. Tapi dengan ke surga nggak bisa. Maka, tapi nggak salah dan kita sekolah anak-anak kita jadi dokter, nggak apa-apa. Tapi bukan itu segala-galanya. Ya, amin. Nggak usah kita habiskan semua sumber daya kita, bisa. Setelah dikasih Tuhan, lalu kita nggak ngerti tujuan. Kita nggak tanamkan, aku jadi dokter pun kau nanti, tapi engkau di sana harus bisa kau jadi berkat. Itu dia saudara. Jadi bisnismen pun kau nanti, udah keluar negeri pun kau nanti. Misalnya anak kita, ya seperti si Nuril ada punya visi. Tapi harus ditanamkan, bukan sekedar mencari uang, tetapi saudara harus rindu. Ya lewat pekerjaannya, lewat keadaan yang diterimanya, dipakainya itu untuk memuliakan Tuhan. Apalagi menjadi kita sombong, padahal makin jauh dari rencana Tuhan. Ya, boleh bekerja di luar negeri, tapi harus minimal ada 10 orang yang kita saksikan, ada 10 orang yang kita menangkan bagi Kristus, yang mengerti katakan amin. Bisa anak menjadi polisi, bisa anak menjadi tentara, bisa jadi apa PNS, tapi harus ada jiwa yang diselamatkannya, yang mengerti katakan amin. Sehingga keberhasilan itu tidak 100 sia-sia sampai di situ. Tapi kita hidup di dalam tujuan,
tujuan Tuhan. Sama seperti Petrus, ketika dia diberkati tidak berarti sampai perahunya penuh. Tuhan berkata, mulai sekarang engkau kujadikan jadi penjala manusia. Tujuannya adalah supaya tak bisa kita jadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Ya, kalau engkau hanya sekedar dapat bukan anak, engkau perjuangkan hanya sekedar dapat itu, engkau orang paling malam di dunia kata firman Tuhan. Tetapi kalau engkau berpikir supaya ada kesempatan bagiku, bagi anakku ini untuk memberitakan Yesus, itu baru luar biasa. Semakin Tuhan gandakanlah karirnya, Tuhan semakin gandakanlah pangkatnya, semakin luar biasa. Bersinarlah dia di mana dia bekerja, saudara. Ya, yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi bukan sekedar berhasil secara dunia. Ya, jadi token atau saudara, jadi punya kelepasan, ada tujuannya. Amin. Saya pun bervisinya semakin diberkati secara dunia, tapi ada tujuannya supaya dengan itu ada jalan saya jumpa dengan orang. Ya, jumpa, minimal kenalan. Oh, dia tahu saya pendeta, puji Tuhan. Ya, ada jalannya. Karena kalau kita jalan aja dosa hanya bawa kita, mungkin takut orang. Tidak boleh. Nah, ini ada bibir dia. Tapi lewat kehidupan sehari-hari, ya, kita jumpa di bengkel lah. Saya dapat bulu bawa mobilnya, jumpa dengan orang, bisa cita-cita, saksikan. Saudara jual sawit ke toke, ya bisa jadi tokemu itu banyak uang, tapi mengeluh dia, entah anaknya masalah lah, ada kesempatan. Atau ibu Rida di sekolahnya, ya mungkin kepalanya sendiri, kepala sekolahnya, banyak lah, ada kesempatan. Makanya kemarin dibilang kepala sekolahnya, sama bilang lah, pendeta itu melayani. Nah, waktu itu Natal, ya kan? 2 kali saya malah di Natal di sekolahnya. Ya, semua itu adalah supaya ada kesempatan bagi kita. Karena ketika nanti ada di kumpulan ini, bisa-bisa aja orang cerita persoalan, cerita penyakit dia lagi menangis, diponis ini, kanker stadium 2 atau apalah. Lalu dari situ kita bisa masuk. Ya. Haleluya. Jadi adakah tujuannya kita berhasil? Ada. Adakah tujuannya kita diberkati? Ada. Adakah tujuannya Tuhan memberikan kita peningkatan secara ada. Ya. Jadi tujuan itu kalau tujuan Tuhan bukan tujuanmu aja untuk memuaskan keinginanmu apamu. No. Makanya kita berdoa setiap apa yang kau kehendaki Tuhan untuk aku perbuat bagimu. Ya. Maka saya berdoa saudara, Tuhan berikan aku keberanian sekarang ini ya. Berikan aku keberanian, lebih lagi keberanian untuk memberitakan Injil-Mu. Ya. Haleluya. Haleluya. Karena memang tanpa kuasa Roh Kudus kita bisa takut memberitakan Yesus. Nanti kita bisa dibilang macam-macam. Ya, tapi perlu keberanian. Berikan keberanian. Ya, ada tujuan. Gak salah engkau mendoakan anak menjadi dokter, anak menjadi guru, anak pegawai negeri. Puji Tuhan. Saya mendukung itu. Saya juga berdoa kepada saya. Tapi jangan berhenti sampai berhasil di situ. Tanamkan di hati anakmu, nakku, walaupun nanti kau udah kaya raya, milioner, kau harus hidup dalam tujuan Tuhan. Engkau harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan nanti milioner dia tiap hari dia tebar, minum-minum, mabuk, iya kan? Ya salah guna. Ya, saudara, lebih dahsyat lagi punya pangkat secara dunia, tapi hati-hati pendeta. Hah? Terbeban di jiwa. Saya minggu kemarin senanglah sukacita. Saya pikir cuma kami yang datang ke apa, banyak mengikut juga
kawan-kawan kita jadi ramai lagi dari situ. Ya. Dan orang itu pun tahu ini dari gereja ini. Biarlah dunia tahu, ya, yang mengerti kata-kata Nabi, bahwa gereja itu memperdulikan, bahwa gereja itu mengasihi. Ya. Itu ada satu taburan, satu atmosfer yang boleh kita tanamkan. Ya. Seperti itulah juga ada hubungan dengan firman Tuhan ini. Kenapa bisa terjadi mujizat? Memang tadi ada 2 roti dan 2 ikan, tetapi dikatakan di situ, ketika Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hanya dengan belas kasihan ada di hatimu lah. Ya, maka Tuhan bisa mengerjakan mujizat di dalam hidup. Amin. Karena Alkitab mengatakan iman itu bekerja oleh karena kasih. Ada saudara saat ini sedang memperjuangkan untuk anakmu, perbesar aja kasih. Kalau bisa cari yang impian di dunia ini, bawa beras satu sak. Ya saya ingat dulu saudaraku, ya dari segala hormat lah. Ada orang mau masuk tentara, dijumpai Opung Kris. Mohon 2 lah, tapi di bawahnya lah berkat. Anaknya jadi masuk. Akabri. Jadi apa sekarang? Pas Pampres. Ya, di kecamatan sana. Ya, haleluya. Belas kasihan. Iman bekerja oleh karena ada kasih di dalam kita. Kenapa saudaraku bisa 5.000 orang? Rumahnya udah mau tumbang, hanya aku bawa lapar sama ini, aku bawa beras. Perhatikan kasih. Amin. Kalau nggak ada di sana, bawa kemari. Haleluya. Haleluya lah. Berkata-kata aku berkati. Kasihan kali aku. Ya mungkin curus ku tengok dia. Ya, berkatilah. Tapi artinya saudaraku, praktekkan kasih. Amin. Ya, bukan malah aneh-aneh saudaraku. Jangan. Nanti doamu makin terhalang. Ya, yang mengerti katakan amin. Haleluya. Apalagi ada memperjuangkan sesuatu, memperjuangkan katakanlah satu masalah yang besar, satu persoalan yang besar. Gak usah lagi mencari-cari kambing hitam, tapi rendahlah hatimu di bawah tangan yang kuat katanya. Amin. Supaya dia meninggikan engkau pada waktu. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, itu juga ada hubungannya dengan bertolak ke tempat yang dalam. Yesus berkata kalau ditampar di kirimu, gak usah membalas, kasih aja yang kanan lagi. Sebab jika kau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, makanya kadang-kadang ya lewat keluarga misalnya dipakai dia menganiaya kita, oh berarti berkat mau datang. Amin. Langsung catat. Ya. Hari ini tanggal 18 Juli aku dapat aniaya, tapi sesuai dengan firman Tuhan, berarti berkat besar mau datang dalam hidupku, maka aku akan melepaskan pengampunan. Ya, haleluya, haleluya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Oh, repot lagi aku, capek lagi aku, datang lagi. Ya. Kalau ada orang mengajak saudara, kalau ada minta tolong kepada saudara, itu berkat itu. Ya, walaupun saudara lagi capek. Malam datang, misalnya Pak Nomi dari Parut Dada, udah capek tadi, hilang pula apa getakku. Datang pula telepon kembali sidang. Dosa Pak kata, bersungguh-sungguh kah? Atau langsung melangkah dengan iman untuk datang dosa Pak. Amin. Itulah dia 2 mil. Itulah dia berjalan 2 mil. Itulah disitulah kita mendapatkan berkat kita yang besar, yang percaya katakan amin. Karena itu berkat itu berjalan 2 mil. Di situ berkat kita. Banyak orang yang wajar-wajar, biasa-biasa aja, tapi berkatnya itu biasa-biasa. Tapi kalau kita mau melakukan sesuatu yang tidak biasa,
maka kita menerima berkatnya juga yang tidak biasa. Tidak biasa. Oh, dilapangkan Tuhan, ada kemuliaan lewat anakmu, kau terkejut. Jadi kau diterima aku Pak di perguruan tinggi negeri. Ada kejutan. Amin. Haleluya. Ya. Tapi engkau mau 2 mil. Ya, nanti bisa kita baca. Kesukaan ialah Taurat Tuhan. Ya. Kesukaannya adalah ibadah. Kesukaannya adalah berdoa. Nanti bulan 8 kita dua sama-sama orang Esperia datangnya. Ya. Jam 7 mulai masuk pas tepat. Jadi datang jam 6 dari sana. 2 secara keseluruhan, sekali sebulan. Kalau Tuhan pimpin nanti 2 kali sebulan, supaya kita makin menggempur jiwa-jiwa, nah itu nantilah. Ya, tapi bulan 8 kemarin belum kita buat, ya, karena saya pulang kampung, ya. Tapi nanti Agustus, karena kita mau mendoakan Indonesia, yang suka cita katakan amin. Karena Indonesia ini perlu kita doakan. Persiapkan pemimpin 2024. Ya, haleluya. Haleluya. Jadi tergerak oleh belas kasihan. Matius 6. Ya. 15 menit lagi. Matius 6 31 sampai 33. Matius 6 31 sampai 33. Matius 6. Matius 6 ayat 31 sampai 33 dapat semua? Oke, sama-sama kita baca 1 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Haleluya. Jangan cari kekayaan. Kalau saudara mengejar kekayaan, maka dia punya kaki, lari dia. Ya. Tidak perlu dikejar. Yang mengerti katakan amin. Lalu kalau begitu apa yang dikejar? Kejarlah firman Tuhan. Kejarlah persekutuan dengan Tuhan. Kejarlah kesetiaanmu di dalam beribadah kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya kalau boleh jangan sampai absen dalam ibadah-ibadah kita. Karena carilah dahulu kerajaan Allah. Itu yang perlu dikejar. Maka semuanya akan ditambahkan kepada. Kalau dicari mau kaya, ada kakinya, lari dia. Makanya nggak kata sahabat. Ya, cari surga kerajaan surga, kerajaan Allah. Karena Tuhan berkata, Bapamu tahu kamu memerlukan semua itu, dan Dia sudah menyediakannya bagi kita yang percaya katakan amin. Udah disediakan. Amin. Disediakan. Ya, membangun ini udah ada kayunya, disediakan. Tapi harus diambil dari hutan. Tapi udah ada. Lalu terkirim namanya Pak Harahap tahu menyingsung. Pelarian dari yang sama. Ya. Baru tahu kami kemudian ditelepon dari teman jahe. Nah, itu pelarian Pak. Banyak utangnya di sini, jangan kasih mengutang. Oh, nggak apa-apa lah. Ya. Tapi bisa dipakai tenaganya. Buat tenaganya. Ya. Kekar dia. Buat badannya. Balon itu besar bisa digulingnya sendiri. Ya. Cak main, berani. Gak malu, gak gengsi. Ya. Udah disediakan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Apakah mencuri? No, ada izinnya.
nggak bisa realisan. Udah disediakan. Ya, itu nggak pernah kita pikirkan. Ya, tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya aku bisa memberitakan Injil lewat dongeng ini. Bagaimana supaya aku bisa memberitakan Injil bagi jiwa-jiwa. Ya. Lalu karena itu yang kita cari, karena itu yang kita pikirkan, maka membangun gereja ini secara fisiknya Tuhan sudah sedia, Tuhan bekerja. Ya. Sudah, termasuk dari tanah ini. Ya, disediakan. Ya. Belum lunas sudah kita cepat. Ya, disediakan. Itu dulu sebenarnya disisakan 8 meter, tapi disisakan ya Pak ya. Sekatakan di babur buku katanya. Itu disisakan, ada lagi parkir. Lalu kami jumpai ke rumahnya. Saya bawa Pak Mulia waktu itu manajer, ya kalau dibilang dibayar kan ada kawan ini sedikit. Nah, biar aja dibayarkan. Sudah. Itu kita Pak masalah pakai itu Bu. Gimana lah? Ada lagi Pak. Oke, kalau begitu berdoa kita. Bapak mau berdoa katanya. Ya mau lah. Berdoa lah pasal orang. Yang datang ibu itu, Tuhan berkata Pak, tanah itu diserahkan kepada Tuhan. Ya, didengarkan kata suara Tuhan. Sebenarnya dari dulunya Tuhan bilang begitu ya kan. Tapi nggak apa-apa lah. Ya harus diperjelas begitu. Ya, ya udah. Artinya dibayar dia udah siap kita. Tapi ini nggak perlu dibayar lagi. Yang suka kita katakan amin. Serahkan ya sudah. Ya, tapi saya kan berkhidmat juga lah. Ya, bikin juga lah. Hitam di atas putih kan begitu. Nah, sudah. Udah disediakan. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Biarlah orang dunia sibuk mencarinya. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan sudah menyediakan bagi kita apa yang penting bagi kita. Yang percaya katakan amin. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya itu tadi yang sudah disediakan yang perlu bagi kita diberikannya kepada. Amin. Termasuk jodoh bagi anak muda ada. Cuma orang tua harus bertalu. Jangan hanya 2 kau penting. 2 kau. Nah, diapain? Dipukuli. Ya. Ya orang tua sungguh-sungguh mendoakan. Dimulai dari orang tua sungguh-sungguh mendoakan anaknya. Ya. Amin. Baik dia gadis, baik dia pemuda-pemudi. Ya. Sehingga apa yang dirasakan anakmu itu, engkau rasakan, engkau dapat dari Tuhan. Ya, sehingga kau tahu, oh ini setan mau membawa anakku ini mencerumuskan. Ya, lalu keluar perkataan profetik dari mulutmu, keluar perkataan nubuatan, oh anakku, jangan. Oh, Tuhan kasih tahu sama kamu. Kenapa? Karena kau membebani anakmu. Ya, karena kau selalu membawa anakmu di hadirat Tuhan. Sehingga kau tahu apa yang terjadi, saudaraku. Engkau dapat melihat. Ya. Dan satu waktu engkau bisa berkata, anakku bukan itu jodohmu. Wow. Haleluya. Kau dapat. Karena kau berdoa. Ya. Haleluya. Haleluya. Maka orang tua, kaum bapak, kaum ibu, berdoa. Yang mau berdoa katakan amin. Yang mau berdoa katakan saya mau berdoa. Oh, haleluya. Ya. Dulu di waktu Tuhan, Yesus berkata, Maria sudah mengambil yang terbaik. Banyak orang sibuk tak menentu. Ya, mengeluh ke sana kemari, cari belas kasihan dari manusia. Enggak perlu begitu. Walaupun mungkin banyak kebutuhan itu faktanya. Banyak perjuangan kita itu fakta. Masih banyak berjuang kita dalam keuangan kita itu faktanya. Kalau kita buka mata kita bisa khawatir. Dan Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Firman Tuhan berkata hanya satu yang penting yang enggak bisa diambil.
Maria sudah mengambil yang terbaik, itu duduk di bawah kaki Tuhan. Ya, amin. Maka kau tahu, ya, engkau tahu waktunya, engkau tahu kapan berbicara, memberikan nasihat kepada anakmu. Ya, kapan waktunya? Karena segala sesuatu ada waktunya, kata firman Tuhan. Ya, engkau bisa rasakan. Ya, ketika memberikan nasihat-nasihat kepada anakmu itu, memberikan pernyataan-pernyataan yang bisa menempelak hatinya, menyadarkan dia, saudara. Ya, kenapa? Karena engkau biasa dekat engkau dengan Tuhan. Engkau mengerti hatinya Yesus, engkau mengerti hatinya Tuhan, sehingga engkau mengerti hati anakmu. Ya, haleluya. Karena anakmu itu tergantung Tuhan memang, tapi tergantung kita juga lewat doa kita. Saudara, mau jadi apa? Ya, tapi kau bawa dirimu. Hanya satu yang penting, hanya satu yang perlu. Maria udah mengambil yang terbaik itu. Ya, yaitu dia tidak mau waktunya habis kepada hal-hal sesuatu yang tidak penting, yang tidak kekal. Boleh kita sibuk, tapi kalau sudah waktunya untuk beribadah di pagi hari, jangan mau diambil oleh apapun. Ya, walaupun banyak permasalahan kita, walaupun masih banyak kesibukan kita, ya, banyak sesuatu, tapi usahakanlah untuk selalu berdoa. Setiap hari bangun tidur itu, cari wajah Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kau tidak perlu mengeluh soal berkat. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tapi Bapamu yang di surga tahu. Kau memerlukan semua itu. Orang dunia masih mencari kalau kabur, tapi Tuhan sudah menyediakannya bagi kita. Haleluya. Oh, luar biasa. Saudara, tapi karena kita memiliki gaya hidup, saudara kata gaya hidup, seperti Abraham, selalu membangun mezbah, sesibuk apapun, secapek apapun. Kadang-kadang kita diuji loh, ya, alah udahlah, sekali aja pun, tapi nanti sekali ke dua kali. Makanya memiliki komitmen yang tinggi, disiplin yang tinggi, penyerahan diri yang total, saudara. Maka itulah membuat kita tidak terkena oleh kesukaran dunia ini, oleh kesusahan dunia, tidak ditimpa oleh kesusahan dunia, kata firman Tuhan. Kita terluput. Ya, kenapa? Karena Tuhan kenal kita dan Dia tahu bagaimana untuk memelihara kita. Alkitab mengatakan dipeliharanya kita seperti biji matanya. Ya. Coba ada ke mata kita ini masuk spontan ya, refleks tanpa diperintah otak, langsung kita tutup mata kita. Begitulah Tuhan menjagai dan memelihara kita yang percaya, katakan amin. Makanya biarlah kau dikenal Tuhan karena kau terbiasa membangun mezbahmu. Itu bukan hal yang sepele bagimu, tapi itulah hal yang utama, hal yang terpenting dalam hidupmu. Ya, yaitu berdoa setiap hari, katakan berdoa setiap hari. Ya, dan kau berani berkata, aku mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kalau Petrus masuk lebih dalam, aku juga mau, karena aku mau perahuku, ya, perahu hidupku, bencana hidupku, engkau isi penuh dengan berkat-Mu yang melimpah ya Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara,
Mungkin kita tidak langsung orang yang kaya raya, tapi kita adalah orang yang diberkati. Ya, bukan langsung jadi milioner tiba-tiba, no. Tapi itu bisa jadi lambat-laun datang. Tetapi kita adalah orang yang diberkati. Ketika kita memerlukan sesuatu, Tuhan mencukupkan. Tuhan memberikan penyediaannya dalam kebutuhan kita. Amin. Kalau perlu engkau nanti dibawa jalan-jalan, ada dananya untuk itu. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Karena Tuhan berkata, perhatikan aja bukan dibawa. Jadi diberkati ini maksudnya. Makanan di sini bukan hanya secara roh, tapi secara jasmani kita. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, sepatumu, bajumu, semuanya, ya dipersiapkan, disediakan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan yang percaya, katakan amin. Ini bukan roh, tapi ini nyata. Waktu kita yang tidak ada, tapi di dalam firman itu menjadi kenyataan, menjadi daging. Yang sakit bisa sembuh, amin. Yang miskin diperkaya, ya. Yang ada satu rumahnya bisa jadi dua, yang mengerti katakan amin. Yang ada satu mobilnya bisa jadi dua, yang percaya katakan haleluya. Berganda. Dalam karirmu, dalam berkatmu, dalam keberhasilanmu, berganda. Tapi ketika dipersembahkan, ketika diminta Tuhan, engkau tidak sulit. Ya. Haleluya. Bahkan kita mengerti. Ya. Sudah. Jadi Tuhan berkata, cari dahulu. Ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada ini secara nyata. Amin. Filipi 4 ayat 19. Ya. Habis waktunya. Filipi 4. Satu dua ya, sama-sama kita baca. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bahkan kalau boleh, saudaraku, yang terbaik bisa dikasih Tuhan kepada saudara. Yang percaya katakan amin. Ya. Sehingga hidupmu boleh memuliakan Dia. Lewat penampilan saudara boleh memuliakan Dia. Karena engkau memancarkan muka yang berseri-seri, yang sukacita, katakan amin. Karena kau bisa membelikan bedak bagi mukamu, ya, sampo bagi rambutmu. Itu berkat. Membelikan vitamin sehingga kau bisa makan vitamin bagi tubuhmu. Ya. Haleluya. Haleluya. Engkau bisa melangkah karena kau diberkati. Ya. Kau bisa melihat tempat yang indah di dunia ini. Ya. Engkau bisa di bawah Tuhan boleh bersama dengan keluargamu. Saya bersyukur, saudaraku, walaupun saya tidak lama kamar di kampung, saya nikmati. Dan saya bayangkan, inilah rumah di mana saya dilahirkan. Seharusnya rumah itu untuk saya, karena saya paling bungsu. Ya, pinggir jalan, pekarangan yang luas. Tapi nggak apa-apa lah, karena abang saya di kampung, udahlah dialah dibangunnya. Tapi disisihkannya kosong, samping. Itu untuk saya. Saya lihat orang-orang kampung, tetangga saya itu, peluan kami. Ya, karena guru sama dengan marga mama saya, ya. Sedikit. Ya, ke sawah, sukacita, senang, orang kampung. Itu berkat, ya. Haleluya. Udah sore kami nyampe. Entah kenapa bisa langsung ada ayam kampung. Oh, cepat-cepat istri kamu sering potongan. Ayam kampung. Udah sore, ayo makan.
Lari-lari dia ngambil sanggil-sanggil, lari-lari dia. Senang kali dia, saudara. Itu berkat. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, itu semua dicari oleh bangsa-bangsa. Banyak orang gak bisa akur, saudaraku, dengan saudaranya. Ya, kenapa saya bisa rela? Karena kasih Tuhan sudah ada pada saya. Ya, yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ya, tapi Tuhan tahu. Ya, engkau memerlukan semua itu dan Dia sudah menyediakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, haleluya. Itu berkat, saudara. Mungkin gak langsung miliuner, mungkin gak langsung jadi orang kaya kita tiba-tiba, tapi Tuhan bawa kita untuk menikmati apa yang Tuhan sudah ciptakan, saudaraku, di dalam dunia ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, haleluya. Haleluya. Tapi kuncinya adalah berdoa. Satu saja perlu. Gak usah banyak komentar, saudaraku, gak usah banyak cerita. Banyak cerita tapi gak berdoa, gak ada gunanya. Ya, tapi walaupun dia banyak berdoa, maka ada hasilnya yang sukacita katakan amin. Ya, sedang. Jadi, ya masih banyak di sini, saudaraku. Ya, kasih oleh Tuhan, tapi minggu depan kita sambung. Yang penting adalah rindu haus lapar selalu akan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah.